Jadi pertama kita akan membahas tentang migrasi hewan. Di bumi ini terdapat beberapa hewan yang dia melakukan migrasi dalam hidupnya. Nah, beberapa hewan tersebut bisa bermigrasi itu karena dia memanfaatkan medan magnet dari bumi. Apa sajakah hewan tersebut? Yang pertama adalah burung. Jadi burung itu bisa bermigrasi, berpindah dari satu wilayah, dari satu benua bahkan ke benua lain itu dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Jadi burung contohnya yang bisa bermigrasi itu adalah burung elang dan burung layang-layang. Burung itu biasanya melakukan migrasi secara berkelompok. Nah, medan magnet bumi itu bisa dijadikan sebagai penentu arah utara dan selatan yang baik. Jadi di dalam otak burung itu terdapat magnetit atau mineral besi bermagnet yang dapat terpengaruh oleh medan magnet bumi. Jadi dia memanfaatkan medan magnet bumi karena punya bagian tersebut di otaknya. Kemudian hewan yang lain adalah penyu. Jadi penyu ini berbeda dengan burung. Kalau burung itu biasanya bermigrasi secara kelompok, tapi kalau penyu itu dia tidak. Jadi dia bermigrasinya sendiri tanpa mengikuti penyu yang lain. Nah, penyu ini memiliki kemampuan untuk menentukan garis bujur. Dia menggunakan dua set isyarat medan magnet bumi seperti kompas. Itu penyu. Hewan berikutnya adalah magnetotaktik bakteria. Jadi ada bakteri khusus memang dia yang bisa mendeteksi adanya medan magnet bumi. Namanya yaitu magnetotaktik bakteria. Jadi bakteri ini bergerak dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain itu menggunakan organel yang mengandung kristal magnetik dan dengan cara bergerak melalui jalur magnet bumi. Gerakan sel bakteri ini dikenal dengan istilah magnetotaksis. Jadi kalau digambar, ini ada bagian-bagian ini yang seperti butir-butiran yang berwarna coklat. Ini adalah bagian yang bisa mendeteksi medan magnet. Kemudian ada salmon atau ikan salmon. Jadi ikan salmon ini dapat kembali ke habitat semula atau perairan air tawar ya, perairan tawar setelah 2 tahun mengarungi samudra. Hal ini karena wilayah yang dilewati oleh salmon ini memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh salmon, sehingga salmon dapat kembali dengan selamat. Yang terakhir ada lobster duri. Kalau lobster duri ini juga dapat mendeteksi medan magnet dan dibuktikan dari hasil penelitian bahwa kemampuan lobster menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju ke arah kutub utara. Itu kalau lobster duri. Jadi ini adalah beberapa hewan yang bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Berikutnya kita akan membahas tentang konsep gaya magnet. Jadi magnet sendiri itu punya dua bagian, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Jadi ada dua bagian, kutub utara dan kutub selatan. Nah, magnet ini di bagian ujung-ujungnya, jadi yang di ujung kutub utara dan ujungnya kutub selatan, itu merupakan tempat yang paling besar gayanya. Jadi yang gaya magnetnya yang paling besar itu ada di ujung-ujungnya. Ini dibuktikan kalau didekatkan dengan benda-benda magnetik, maka yang paling ujung itu yang paling banyak ditempeli oleh benda magnetik seperti ini. Nah, untuk magnet ini, magnet yang bentuknya U, nah, ini yang magnet bentuknya batang. Nah, gambarnya ini adalah hasil dari penampakan garis-garis gaya magnet. Jadi kalau di sekitar magnet dari arah utara menuju ke selatan,
ini ada garis-garisnya. Nah, ini disebut garis-garis gaya magnet. Ya, jadi garis-garis gaya magnet. Semakin jauh nanti garis-garis gaya magnetnya akan semakin menghilang karena berkaitan dengan kekuatan magnet tersebut. Semakin jauh maka semakin berkurang. Nah, berikutnya tentang sifat magnet bahan. Jadi tidak semua bahan itu bisa terpengaruh oleh magnet. Jadi ada beberapa bahan yang bisa terpengaruh oleh magnet. Itu disebut sebagai bahan magnetik. Nah, bahan magnetik ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada bahan ferromagnetik, bahan paramagnetik, dan bahan diamagnetik. Untuk bahan ferromagnetik itu bahan yang mudah dipengaruhi oleh magnet. Contohnya ada besi, baja, nikel, dan kobalt. Untuk bahan paramagnetik ini dapat dipengaruhi oleh magnet, tapi dia tidak dapat dibuat untuk menjadi magnet. Contohnya adalah aluminium, magnesium, timah, dan platina. Nah, bahan diamagnetik, kalau bahan diamagnetik itu yang sulit dipengaruhi oleh magnet. Jadi dia kalau didekatkan dengan magnet itu sulit terpengaruhi, sulit tertarik. Seperti itu. Nah, contohnya adalah seng, timbal, perak, tembaga, dan emas. Jadi itu kelompok-kelompok bahan magnetik. Nah, bagaimana kita bisa membuat satu bahan ferromagnetik bisa menjadi magnet? Nah, ada beberapa cara, yaitu yang pertama dengan cara digosok, menggosokkan magnet yang sudah jadi dengan bahan ferromagnetik dengan arah yang konstan atau searah. Kemudian ada cara induksi. Kalau induksi itu mendekatkan magnet dengan bahan ferromagnetik. Kemudian yang ketiga ada elektromagnetik, yaitu melilitkan kawat berarus listrik DC atau yang searah terhadap bahan ferromagnetik. Caranya seperti apa? Ini ada skemanya. Nah, ini untuk cara menggosok. Jadi ini adalah yang bagian bawah itu besi atau bahan ferromagnetik yang akan dibuat magnet. Nah, magnet yang sudah jadi ini digosok secara searah seperti ini. Jadi jangan bolak-balik, tapi searah dari sini ujung sini ke belakang diangkat, kemudian digosokkan lagi seperti itu berulang-ulang sampai nanti besinya bisa menjadi magnet. Kemudian cara berikutnya adalah induksi. Kalau induksi itu gimana? Jadi induksi itu didekatkan. Ada magnet, kemudian ada besi. Jadi karena besi ini berdekatan sama magnet, maka jika di bawahnya atau di sekitarnya besi ini didekatkan bahan magnetik, maka akan terpengaruh atau tertarik oleh si besi ini. Ini cara induksi. Kemudian cara berikutnya yang elektromagnetik seperti ini. Contohnya jadi ada kawat yang dililitkan di paku, kemudian kawat ini dihubungkan dengan baterai. Nah, karena baterai ini adalah sumber tegangan DC ya, maka nanti si paku yang ada di dalamnya lilitan kawat ini akan bisa menjadi magnet. Buktinya apa? Dia akan bisa menarik ini klip. Nah, dia bisa menjadi magnet. Ketika arus listriknya nggak mengalir, berarti si paku ini nanti akan kehilangan sifat kemagnetannya. Jadi untuk elektromagnetik itu memang ketika arusnya dicabut atau dihilangkan, maka akan hilang juga sifat kemagnetannya. Jadi rata-rata untuk bahan magnet yang terbuat dari besi itu memang sifatnya sementara. Nah, untuk yang sifatnya permanen itu bisa dibuat dari bahan baja. Nah, penerapan elektromagnet itu ada di satu alat, yaitu yang sering kita jumpai ya, bel listrik. Jadi biasanya kalau di sekolah yang bel bunyinya kering, nah itu adalah salah satu alat yang menggunakan prinsip elektromagnet. Jadi dia skemanya kurang lebih seperti ini. Jadi ini elektromagnetnya, nah ini belnya, jadi seperti itu. Ketika listriknya dihilangkan, maka dia sifat
kemagnetan dari elektromagnetik ini juga akan hilang. Nah, kalau kita bisa membuat magnet, maka kita juga bisa menghilangkan sifat kemagnetan. Caranya antara lain bisa dengan dipukul-pukul secara berulang, kemudian dijatuhkan secara berulang, atau dibakar, itu juga bisa. Dan terakhir yaitu dialiri arus AC atau bolak-balik. Jadi kalau kita buat tadi kan dialirinya harus arus yang searah atau DC. Nah, ini bisa hilang sifat kemagnetannya, suatu magnet itu kalau dialiri arus AC atau bolak-balik. Jadi itu beberapa cara untuk menghilangkan sifat kemagnetan. Nah, di sekitar magnet ini terdapat uh, area atau wilayah yang dia masih terpengaruh oleh magnet ya, jadi masih terpengaruh oleh magnet. Jika diletakkan bahan-bahan magnetik di sekitarnya, maka dia akan terpengaruh oleh magnet, akan tertarik atau terdorong. Misalkan itu magnet lain ya. Jadi wilayah ini atau daerah yang masih terpengaruh oleh magnet itu disebut sebagai medan magnet. Akan tetapi di sini kutub selatan magnet bumi itu posisinya berada di arah utara, sedangkan kutub utara magnet bumi itu letaknya ada di arah selatan. Jadi ini berkebalikan dengan magnet yang buatan. Kemudian ada sudut-sudut yang terbentuk pada antara si magnet bumi dengan arah utara dan selatan dari bumi itu sendiri. Nah, untuk sudut yang terbentuk antara garis dari arah utara ke selatan dengan arah simpangan dari kutub selatan maupun utara magnet bumi ini membentuk satu sudut namanya sudut deklinasi. Sedangkan kalau sudut yang terbentuk antara garis khatulistiwa dengan atau garis mendatar dengan si arah magnet bumi ini disebut sudut inklinasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang gaya Lorentz. Sebelum membahas gaya Lorentz, ini ada seorang ilmuwan yang bernama Hans Christian Ørsted. Nah, dia menemukan bahwa di sekitar kawat yang berarus listrik itu terdapat medan magnet. Jadi kalau di percobaannya, dia letakkan kompas di sekitar kawat yang dialiri arus listrik, maka kompas-kompas tersebut akan menunjukkan arah yang berbeda-beda pada masing-masing posisi. Nah, ini membuktikan bahwa di sekitar kawat berarus listrik itu terdapat medan magnet. Nah, medan magnetnya ini dia bentuknya melingkar, jadi mengitari kawat berarus listrik tersebut. Nah, arah dari medan magnet sendiri ini tergantung dari arah arus listriknya. Jadi ini mengikuti kaidah tangan kanan. Jadi untuk jempol itu menunjukkan arah arus listriknya, kemudian 4 jari ini menunjukkan arah medan magnetnya. Misalkan ini ada kawat yang arus listriknya mengalir ke atas, maka si medan magnetnya arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, apa yang terjadi jika si kawatnya arahnya aliran listriknya ke bawah, maka nanti dia juga mengikuti kaidah tangan kanan sehingga kalau jempolnya diarahkan ke bawah, maka nanti 4 jari itu akan mengarah seperti ditunjukkan oleh garis ini, lingkaran ini. Nah, jadi arahnya searah dengan jarum jam. Seperti itu untuk
arah dari medan magnet. Jadi dari hasil penemuan Hans Christian Ørsted tadi, diteliti oleh seorang peneliti yaitu Hendrik Anton Lorentz. Nah, dari hasil penelitiannya, dia menemukan bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet dan di sana timbul gaya yaitu yang dinamai dengan gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz itu adalah gaya yang timbul akibat interaksi penghantar berarus listrik dalam medan magnet. Besarnya gaya Lorentz atau F itu tergantung dari 3 besaran yaitu B, I, dan L. Gaya Lorentz satuannya Newton. B itu adalah kuat medan magnet, satuannya Tesla. I itu ada arus listrik, satuannya ampere. Dan L itu adalah panjang kawat penghantar, satuannya meter. Masing-masing besaran yaitu F, B, dan I ini masing-masing adalah besaran yang dia selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah atau disebut sebagai besaran vektor. Nah, dia arahnya itu mengikuti kaidah tangan kanan. Bisa menggunakan kaidah yang pertama seperti ini atau kaidah yang kedua seperti ini. Jadi untuk kaidah yang pertama, ini jempol itu menunjukkan arah I, kemudian jari telunjuk itu menunjukkan arah B, dan jari tengah ini menunjukkan arah F. Sedangkan untuk kaidah tangan kanan yang kedua, sama, jempol ini menunjukkan arah I, 4 jari menunjukkan arah B, sedangkan F itu arahnya ke atas mengikuti arah tengadah dari tangan, telapak tangan. Ini sama saja bisa digunakan yang manapun kaidah tangan kanan yang pertama ataupun yang kedua. Untuk contoh soal dari gaya Lorentz, sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Jadi dari soal ini bisa kita tulis yang diketahui adalah L atau panjang kawat tadi 10 meter, kemudian I kuat arus 5 mA atau sama dengan 0,005 ampere, dan B atau kuat medan magnet sebesar 8 Tesla. Yang ditanyakan adalah besarnya gaya Lorentz atau F. Sehingga bisa kita hitung F sama dengan B kali I kali L. B-nya 8, I-nya 0,005, dan L-nya 10. Sehingga ketemu hasilnya F sama dengan 0,4 Newton. Jadi gaya Lorentz yang dialami oleh kawat tadi adalah sebesar 0,4 Newton. Berikutnya yaitu tentang induksi elektromagnetik. Jadi kalau di cara membuat magnet, salah satunya yaitu bahan feromagnetik diletakkan di kawat atau penghantar lilitan yang berarus listrik, yaitu arus listrik DC atau yang searah. Nah, ini seperti kebalikannya. Jadi dari satu magnet itu bisa dibuat atau dimunculkan atau ditimbulkan listrik. Jadi dari magnet bisa timbul listrik. Nah, caranya seperti apa? Jadi ada satu percobaan bisa dilakukan. Kawat, kumparan atau lilitan, kemudian dipasang galvanometer atau bisa juga diganti dengan voltmeter atau ampermeter.
Kemudian ada magnet. Nah, magnet ini dia digerakkan dari luar ke dalam ataupun dari sebaliknya, dari dalam ke luar. Nah, ketika si magnet ini bergerak ke dalam, maka si jarum dari ampermeter, voltmeter atau galvanometer itu akan bergerak ketika magnet ini digerakkan masuk. Nah, ketika magnet itu diam di dalam, tidak terjadi pergerakan dari jarum galvanometer. Nah, ketika si magnetnya digerakkan keluar, maka jarumnya akan menyimpang, tapi arahnya berlawanan dengan yang pertama. Nah, dari percobaan ini ditemukan bahwa dari pergerakan magnet ini tadi akan timbul arus listrik. Jadi dari magnet bisa timbul arus listrik. Nah, ini disebut sebagai induksi elektromagnetik. Apakah caranya hanya seperti itu? Tidak. Jadi bisa juga selain yang digerakkan itu adalah magnetnya ya. Jadi bisa juga kawatnya yang digerakkan. Ya, jadi bisa juga magnetnya yang digerakkan. Jadi di sini besarnya simpangan. Jadi semakin besar simpangan dari jarum tadi itu menunjukkan bahwa arus yang dihasilkan juga semakin besar. Jadi besarnya listrik yang dihasilkan itu tergantung dari 3 faktor. Faktor yang pertama adalah banyaknya lilitan kumparan. Jadi semakin banyak lilitan dari kumparan akan semakin besar listrik yang dihasilkan. Yang kedua yaitu kecepatan keluar masuk magnet dari dan ke dalam kumparan. Jadi semakin cepat kita menggerakkan magnetnya, maka hasilnya arus listriknya juga semakin besar. GGL induksinya juga semakin besar. Yang ketiga adalah kuat magnet batang yang digunakan. Jadi semakin kuat magnetnya, maka akan semakin besar juga GGL induksi. Nah, untuk menentukan besarnya GGL induksi itu bisa menggunakan persamaan E sama dengan B kali L kali P. P itu adalah GGL induksi, satuannya volt. B itu adalah kuat medan magnet, satuannya Tesla. L adalah panjang kawat penghantar, satuannya meter. Dan P adalah kecepatan gerak, bisa magnet, bisa kawatnya yang bergerak, dalam satuan meter per sekon. Jadi itu adalah induksi elektromagnetik. Nah, induksi elektromagnetik ini bisa digunakan di beberapa alat. Contohnya yaitu di generator, kemudian di trafo. Salah satu alat yang menerapkan prinsip dari induksi elektromagnetik adalah dinamo. Nah, contohnya dinamo sepeda, ini biasanya yang ada di bagian roda depan sepeda, ini adalah salah satu alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Bagaimana penampakan dalam dari dinamo ini? Jadi dinamo itu memiliki bagian seperti tampak pada gambar. Jadi di bagian atas dia memiliki kepala dinamo. Kemudian di dalam bagian tengah ini adalah as atau poros yang terhubung sama magnet. Nah, di bawahnya ini ada besi lunak. Di besi lunak ini terlilit kumparan. Kemudian pada bagian bawah ini ada terminal keluaran. Jadi untuk dinamo ini, dinamo ketika roda berputar, kemudian kepala dinamonya menempel pada roda, kepala dinamo ini ikut berputar sehingga as dan atau poros ini berputar pula, mengakibatkan magnet yang ada di bawah yang terpaut sama as atau poros ini juga ikut berputar. Adanya perputaran magnet ini menyebabkan terjadinya perubahan fluks atau medan magnet, sehingga garis-garis
gaya magnetnya berubah. Nah, perubahan ini mengakibatkan si kumparan, ya, jadi kumparan ini yang berada di medan magnet akan menimbulkan GGL induksi sehingga timbul arus listrik. Nah, karena adanya arus listrik inilah lampu pada sepeda itu bisa menyala. Jadi dengan menggunakan dinamo. Alat berikutnya adalah generator. Jadi ini contohnya untuk generator. Generator ini adalah alat yang mampu mengubah dari energi gerak menjadi energi listrik. Pada dasarnya prinsip kerjanya sama dengan prinsip kerja dinamo sepeda tadi. Jadi dia kalau di dinamo tadi yang bergerak adalah magnetnya, tapi kalau di generator ini yang bergerak adalah kumparannya. Nah, untuk bagian-bagiannya seperti ini. Jadi generator itu ada dua macam, ada generator AC dan generator DC. Kalau generator AC ini menghasilkan arus AC, sedangkan generator DC ini menghasilkan arus DC atau arus arah. Yang membedakan antara keduanya ini hanyalah arus yang dihasilkan, dan itu berasal dari bagian ini yang membedakan, bagian cincin. Nah, kalau di generator DC itu cincinnya cincin belah, kalau di generator AC itu cincinnya cincin gesek. Jadi untuk cara kerjanya yang bergerak itu adalah si kumparannya ini yang bergerak. Kalau di dinamo tadi adalah si magnetnya. Jadi seperti ini untuk generator. Berikutnya ada alat yaitu transformator atau bisa kita singkat atau biasanya kita kenal sebagai trafo. Nah, bentuknya seperti ini kira-kira untuk trafo. Trafo ini juga menerapkan prinsip dari induksi elektromagnetik. Jadi trafo ini adalah alat yang mampu mengubah tegangan listrik dari satu rangkaian listrik. Jadi bisa menaikkan atau menurunkan. Untuk bagian-bagian dari trafo sendiri, jadi dia punya inti besi. Nah, inti besi ini di masing-masing sisi ada kumparannya. Jadi ada dua buah kumparan yang sebelah sini. Nah, ini disebut kumparan primer. Kemudian di sisi yang lain sebelah sini disebut sebagai kumparan sekunder. Kumparan primer ini adalah tempat di mana arus listrik itu masuk, sedangkan kumparan sekunder itu adalah tempat di mana arus listrik itu keluar. Jadi untuk pembahasan lebih lanjut tentang trafo, trafo itu memiliki dua macam, ada trafo step up dan trafo step down. Ini berdasarkan fungsinya. Untuk trafo step up itu memiliki fungsi untuk menaikkan tegangan listrik, sedangkan trafo step down dia berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik. Nah, jika dilihat dari bagian-bagiannya, pada gambar di sebelah atas yang kiri ini adalah bagian dari trafo step up, kemudian yang sebelah kanan ini adalah trafo step down. Jadi untuk trafo step up, dia memiliki kumparan primer itu jumlahnya lebih sedikit daripada kumparan sekunder, sehingga nanti menyebabkan tegangan yang keluar itu lebih tinggi. Kemudian untuk trafo step down, dia memiliki kumparan primer yang jumlah lilitannya lebih banyak daripada kumparan sekunder. Nah, ini menyebabkan tegangan yang keluar nanti lebih rendah. Nah, untuk ciri lain dari trafo step up dan step down adalah sebagai berikut. Jadi kalau dilihat dari tegangannya, memang di trafo step up pada kumparan primer atau tegangan primer VP itu lebih kecil daripada tegangan di kumparan sekunder atau VS. Jadi VP lebih kecil dari VS. Sedangkan untuk arusnya ini kebalikannya. Jadi di primer arusnya itu lebih besar daripada di sekunder. Jadi IP lebih besar dari IS. Untuk step down
karena jumlah lilitan di primer lebih banyak daripada di sekunder, kumparan sekunder, ini menyebabkan tegangan di primer itu lebih besar daripada tegangan di sekunder. Tapi arus listrik di primer itu lebih kecil daripada di sekunder. Jadi arus listrik itu kebalikannya dari tegangan. Jadi perlu kalian ingat bahwa trafo ini fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Jadi dikatakan step up itu karena dia fungsinya untuk menaikkan tegangan, sehingga tegangan di kumparan sekunder itu jauh lebih besar daripada di kumparan primer. Kalau step down ini fungsinya untuk menurunkan tegangan, sehingga tegangan di primer itu lebih besar daripada tegangan di sekunder. Nah, untuk persamaan trafo ada sebagai berikut. NP per NS sama dengan PP per VS sama dengan IS per IP. Jadi, N itu berbanding lurus dengan V, tapi dia berbanding terbalik dengan I. Nah, keterangannya seperti ini. Untuk PP tegangan primer, VS tegangan sekunder, kemudian N, NP, NS itu jumlah lilitan, kemudian ada IP, IS itu adalah kuat arusnya. Kemudian jadi trafo itu sebenarnya tidak semua energi pada kumparan primer itu diubah 100% ke kumparan sekunder. Jadi tidak 100% energinya dipindahkan. Nah, ini kenapa demikian? Karena sebagian energinya ada yang diubah menjadi energi panas. Sehingga untuk mengetahui hubungan atau efisiensi dari trafo, kita bisa menggunakan persamaan ini. Jadi efisiensi sama dengan WS per WP dikali 100% atau PS per PP kali 100%. Nah, WS itu kalau kita menggunakan energi, dia satuannya Joule. Bisa juga menggunakan P. P itu kalau dia daya, satuannya Watt. Nah, dari dua persamaan ini bisa diturunkan menjadi seperti ini. Ada dua persamaan lain. Misalkan nanti di soal yang diketahui adalah nilai T, I, atau N. Seperti itu. Kemudian, untuk contoh soalnya, di sini ada sebuah trafo yang dihubungkan dengan tegangan 200 volt dapat menghasilkan tegangan 40 volt. Jika kumparan input berjumlah 1100 lilitan, berapakah jumlah lilitan pada kumparan outputnya? Dari soal ini bisa kita tuliskan yang diketahui adalah nilai Vp atau tegangan primer, ini yang masuk, tegangan yang masuk ya dihubungkan dengan tegangan. Nah, ini berarti adalah tegangan yang masuk atau di primer nilainya 200 volt, kemudian ada VS 40 volt. Nah, dari kalimat ini menghasilkan tegangan, karena menghasilkan berarti ini yang keluar atau outputnya 40 volt. Dan nilai NP, kumparan input atau kumparan primer, jumlahnya ada 1100 lilitan. Yang ditanyakan adalah jumlah lilitan pada kumparan output atau NS. Sehingga kita bisa menggunakan persamaan karena yang diketahui adalah Vp, Vs sama Np, berarti kita menggunakan persamaan Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Kita masukkan nilainya, Vp-nya 200 volt, Vs-nya 40 volt, Np-nya 1100 lilitan, dan Ns-nya yang kita cari. Dengan menggunakan perkalian silang, sehingga ketemu nilainya 200 Ns sama dengan 40 kali 1100 lilitan. Sehingga Ns-nya bisa kita temukan nilainya adalah 220 lilitan.
Oke, untuk contoh soal yang kedua, ada sebuah trafo, arus primer dan sekundernya masing-masing 0,8 ampere dan 0,5 ampere. Jika jumlah lilitan primer dan sekunder masing-masing 1000 dan 800, berapakah efisiensi trafo? Jadi dari soal ini kita bisa menuliskan yang diketahui ada nilai IP 0,8 ampere, NP 1000, IS 0,5 ampere, NS 800. Yang ditanyakan adalah efisiensi trafo. Kita menggunakan rumus efisiensi trafo sama dengan IS dikali NS per IP dikali NP dikali 100%. Kita masukkan angkanya, IS 0,5 ampere, NS 800, IP 0,8 ampere, dan NP 1000. Kemudian yang depan ini kita kali dulu sehingga hasilnya 400, kemudian belakangnya hasilnya 800 dikali 100%. Yang dalam kurung 400 per 800 ketemu nilainya 0,5 dikali 100%, sehingga efisiensi trafo sebesar 50%. Jadi ini tidak 100%.